Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, Nuzulul Quran, kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Peristiwa Nuzulul Quran secara umum diperingati pada malam 17 Ramadan setiap tahunnya. Dalam penjelasan seputar Nuzulul Quran yang termuat di dalam situs Nahdlatul Ulama, terdapat setidaknya 3 teori tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memang diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan hal ini terjadi pada Lailatul Qadar. Namun kemudian ayat demi ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap ke bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali ke bumi yang kemudian disebut Nuzulul Quran. Terdapat perkataan Ibnu Abbas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan lagi berdasarkan masa turunnya sebagian demi sebagian secara berangsur-angsur pada beberapa bulan dan hari. Teori kedua, bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Sementara Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu, ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan umat. Teori berikutnya, teori ketiga, menyatakan bahwa Al-Quran turun pertama kali pada Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dari ketiga teori tersebut, yang paling banyak dianut adalah teori yang pertama. Turunnya Al-Quran ke dunia ini ditandai dengan penerimaan wahyu pertama oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bertempat di Gua Hira. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran, juga kondisi di lingkungannya. Ia memilih tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini juga dilakukan sejak masih bujang, hingga kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan memiliki beberapa anak. Dikutip dari sejarah hidup Muhammad 1980, karya Muhammad Hussein Haikal, lokasi yang dipilih Nabi Muhammad adalah puncak Gunung Hira, sejauh 2 farsakh sebelah utara Mekah. Di sana terletak sebuah gua yang baik sekali untuk tempat menyendiri, yang kemudian disebut Gua Hira. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun, ia memilih pergi ke sana dan berdiam diri di tempat itu. Cukup hanya dengan bekal sedikit yang dibawanya, ia tekun dalam renungan dan ibadah, jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. Ia mencari kebenaran dan hanya kebenaran semata. Dirangkum dari sebuah artikel yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad SAW, Wahyu Pertama yang Menggetarkan, yang ditulis oleh Zaki Mubarak. Wahyu pertama untuk Muhammad itu datang pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat tersebut, Nabi menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga kepayahan. Kemudian Jibril melepaskan Muhammad dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu berulang-ulang hingga 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Muhammad sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pergi. Namun kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Rasulullah pun pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam demam. Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu Siti Khadijah pun berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan dirimu." Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya, "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran."